Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 produksi 1, 2, dan 3. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Saya harap kalian masih bertahan dengan pembelajaran kita jarak jauh. Apapun keadaannya, kita harus bisa untuk beradaptasi. Oke? Kali ini kita akan membahas tentang peluang kejadian dan peluang majmuk. Bahan ajar dan LKPD yang kemarin saya bagikan sudah di-share ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahasnya satu persatu. Saya buatkan videonya, nanti kalian bisa mengulang-ulang kembali. Jika ada kesulitan silahkan tanya di kolom komentar di tim. Oke ya. Nah, kita bahas satu persatu. Bisa disiapkan alat tulisnya, siapa tahu nanti ada tambahan-tambahan yang menurut kalian bisa ditambahi di bahan ajar kalian. Yang pertama, sebelum kita masuk ke peluang kejadian, ada yang namanya kaidah pencacahan. Lah, kaidah pencacahan ini ada 3 macam. Nanti ada aturan pengisian tempat, kemudian permutasi, yang ketiga adalah kombinasi. Kita bahas satu persatu. Aturan pengisian tempat itu apa? Penjelasannya di sini sudah ada. Nah, yang kalian terapkan aturan pengisian tempat itu adalah perkalian. Perkalian dari banyaknya cara yang tersedia. Yang sudah membaca pasti paham ya. Ada N1, N2, N3. Ini kalau ada 3 cara. Kalau misalkan ada 5 cara, berarti ada N1, N2, N3, N4 sampai N5 dan seterusnya. Contohnya bagaimana? Di sini sudah ada ilustrasi. Jika ada seorang pekerja memiliki 4 buah kemeja dan 2 buah dasi, berarti ada 2 macam, yaitu kemeja dan dasi. Kemejanya ada 4, dasinya ada 2. Nah, disuruh mempunyai warna yang berbeda. Pasangan warna, misalkan kemejanya itu 4 macam, merah, kuning, hijau, biru. Merah, kuning, hijau, biru kan 4. Kemudian dasinya warna hitam dan warna biru, coklat maaf. Nah, itu ada berapa pasang antara kemeja dengan dasi. Kalau kita menuliskan satu persatu boleh. Merah, kemeja merah dengan dasi hitam, kemeja biru dengan dasi putih, dan seterusnya. Nah, kalau angkanya ini bisa diakal dengan menggunakan rumus yang tadi. Tadi kemejanya ada 4, kemudian dasinya ada 2. Berarti tinggal mengalikan 4 kali 2. Itulah yang disebut dengan aturan pengisian tempat. Tinggal mengalihkan ada berapa cara yang tersedia di dalam soal. Bagaimana? Mudah bukan? Lanjut. Kita lanjutkan ke permutasi. Permutasi ya. Nah, ini permutasi. Sebelum ke permutasi, kita harus ingat dulu, kita harus tahu dulu yang namanya faktorial. Terkait dengan faktorial. Faktorial itu nanti lambangnya adalah tanda seru. Berarti kalau misalkan saya mempunyai bilangan N, nah, N tanda seru itu dibaca dengan N faktorial. N apa? N faktorial. Berarti rumusnya N faktorial. N faktorial itu sebenarnya apa? Perkalian yang urut, tetapi dari yang paling besar menuju ke yang paling kecil, tergantung N-nya dimulai dari mana. Ini rumus N faktorial, ada N kali N-1 dikali N-2 kali N seterusnya sampai angka 2, angka 1. Nah, masih bingung? Oke, kita gunakan contoh. Menggunakan angka. Nah, ini. Jika N-nya diganti dengan angka 5, berarti perkalian mundur. Mulai dari angka 5, karena soalnya mulai angka 5. Berarti 5 dikurangi 1 berapa? 4. Dikurangi 1 lagi? 3. Berarti 5, 4, 3, 2, 1. Nah, hasilnya berapa? 120. Itulah yang dinamakan faktorial.
Terus jika misalkan itu contohnya adalah 8 faktorial, berarti perkaliannya berapa? Mulainya berapa? Ya, bagus. Berarti mulainya yaitu 8 dikali belakangnya 8. 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, ini hasilnya berapa? Kamu hitung sendiri ya. Nah, seperti itu. Oke. Itulah yang dinamakan dengan faktorial. Terus ada yang namanya permutasi. Permutasi dari elemen yang berbeda. Permutasi ini ada bermacam-macam. Maaf. Permutasi ada bermacam-macam. Yang pertama, permutasi dengan elemen berbeda. Yang kedua, permutasi dengan beberapa elemen yang sama. Yang ketiga, permutasi siklis. Yang keempat, permutasi berulang. Tapi ini jarang digunakan. Yang dipakai adalah yang ketiga ini. 1, 2, 3. Kita bahas satu persatu ya. Permutasi dengan elemen yang berbeda. Karena permutasi berarti dilambangkan dengan P. Kemudian ada N dengan R di depan dan di belakangnya. Dengan syarat R-nya harus, ini keliru ya, ini harusnya R kurang dari N. Berarti angka yang di depan itu harus lebih besar daripada angka yang di belakang. Ya, ini bisa diralat ini nanti. Maaf, ini R-nya harusnya kurang dari N. Diralat ya, sudah? Nah, kita kembali ke NPR. N permutasi R. Rumusnya N faktorial, berarti yang depan, dibagi dengan N min R faktorial. Tadi faktorial masih ingat ya? Oke. Contoh soalnya sebagai ilustrasi, menyusun 3 elemen dari 3 huruf A, B, C. Nah, menyusun elemen dari 3 huruf. 3 huruf. Menyusun elemen dari 3 huruf. Ini berarti ada 2 contoh. Menyusun 3 elemen dari 3 huruf. Berarti ada 3 elemen disusun 3 huruf. Berarti kan 3P3. Di sini sudah ada 3P3. 3P3 sama dengan 3P3. Nah, 3P3 itu hasilnya sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial tadi bagaimana? 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Betul ya? Kemudian contoh yang selanjutnya. Sedangkan menyusun 2 elemen dari 3 elemen, berarti elemen yang ada berapa? 3. Kemudian disusun berapa elemen? 2, berarti NP2. Yang depan ditaruh atas. Yang tadi rumusnya depan kurangi belakang dengan apa? Faktorial. Berarti 3 faktorial. 3 dikurangi berapa? 3 dikurangi 2? 1 faktorial. Kan sama juga 3 faktorial. Hasilnya 3 kali 2 kali 1 sama dengan, ini 3 ya. Nah, sama dengan 6. Begitu ya. Nah, nanti bisa dicoba untuk contoh yang di LKPD. Lanjut. Permutasi dengan beberapa elemen yang sama. Permutasi dengan beberapa elemen yang sama. Nah, ini rumusnya. N-nya itu jumlah elemen yang ada. Kemudian ada N1, N2, N3 itu elemen yang sama dari soal yang tersedia. Kita lihat contohnya. Lebih mudah itu kalau menggunakan contoh ya kalau matematika. Kalau tidak ada contoh ya sudahlah.
Sebagai ilustrasi, ada 3 bola basket dan 2 bola kasti. Bagaimana cara menyusunnya? 3 dengan 2, berarti total bolanya ada berapa? N-nya ada 5. Oke. Basketnya ada berapa? 3. Kemudian kastinya ada berapa? 2. Berarti 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, ini bisa dihitung. Nanti berarti 5 faktorial. Yang sudah ketemu silahkan komen di bawah ini. Jawabannya berapa? Seperti itu ya. Terus lanjut permutasi siklis. Sudah dibaca permutasi siklis? Permutasi siklis kalau di soal itu ada kata-kata melingkar atau mengelilingi. Melingkar, mengelilingi meja bundar. Nah, itu siklis. Siklis atau siklus. Sama ya. Rumusnya ini paling mudah. P siklis adalah N-1 faktorial. Contohnya, banyaknya 4 orang duduk melingkar dalam satu meja. Meja ini meja bundar. Nah, ini ada 4 orang. Berarti permutasi siklisnya adalah orangnya ada berapa? Ada 4. Terus mengelilingi meja bundar. Berarti tinggal 4 min 1. Sama dengan 3 faktorial. Sama dengan 3 kali 2 kali 1. Seperti itu ya. Mudah bukan? Permutasi berulang. Ini jarang dipakai lah. Udah, ini dibaca saja sebagai pengetahuan. Karena jarang keluar juga. Yang ketiga adalah kombinasi. Nah, kombinasi karena kombinasi itu berasal dari bahasa Inggris combinasi ya. Hurufnya kan kalau bahasa Inggris C. Nah, makanya ini ada hurufnya NCR. Kalau tadi permutasi hurufnya apa? P. Oke. Rumusnya hampir sama. Kalau tadi yang permutasi itu kan hanya ini. Nah, kalau kombinasi tambahi R-nya di depan dan juga faktorial. Berarti rumusnya agak lebih panjang. Tinggal ditambahi R faktorial. Membedakannya dari soal bagaimana? Oke, kalau kombinasi itu tanpa memperhatikan urutan. Jadi urutan itu tidak masalah. Mau di depan, belakang, yang penting jumlahnya sama. Tapi kalau permutasi itu urutan diperhatikan. Contoh dari soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Ada enggak di sini 2 elemen sebagai ilustrasi kombinasi dari ini. Kombinasi 2 elemen dari kombinasi 2 elemen dari 3 elemen huruf. Jangan lupa yang angka di depan itu selalu lebih besar. Berarti 3-nya di depan, 2-nya di belakang. Dari berapa huruf? 3 huruf. Kemudian diambil berapa huruf? 2 huruf. Berarti 3 faktorial. 2 faktorial. 3 dikurangi 2, 3 faktorial. 2 faktorial. 3 dikurangi 2 kan 1 faktorial. 3 dengan 1 kan masih 3 faktorial per 1 faktorial kan 1, 2 faktorial. Berarti dihitung 3, 2, 1, dicoret 3, 2, 1. 2 faktorial itu 2 kali 1. Coret, sisanya tinggal 3 ya. Nah, ini. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan di part selanjutnya, yaitu tentang peluang. Sampai bertemu di bagian yang kedua. Soal-soal di LKPD tentang aturan pengisian tempat, kombinasi, permutasi bisa dicoba. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan langsung ditulis di kolom komentar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.